Saya tak percaya dengan pemandangan ngeri di hadapannya saat ini. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Gulai Daging Ibu. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Gito menatap kamar. Cukup lama ia terdiam, sampai akhirnya, dah biarin aja. Kita nggak bisa maksa Parni untuk ikut berduka atas kejadian yang menimpa Mama. Bagaimanapun, kelakuan Mama pasti banyak melukai hati dan jiwanya. Jadi, wajar jika Parni merasa sakit hati. Gito menatap kosong. Hembusan nafasnya terdengar berat. Memorinya kembali mengingat sifat kasar mamanya pada Parni. Umpatan, makian, hinaan tak pernah lepas ketika bersua. Begitupun dengan anak-anaknya, seolah mereka adalah beban hidup. Jika saja mamanya tahu betapa baik hati dan ikhlasnya Parni, tentu ia tak akan tega menyakiti wanita yang punya hati selembut kapas seperti Parni. Iya, Parnilah yang berjuang saat hidup mereka terpuruk, hingga sering kelaparan. Terkadang membuang rasa malu demi perut anaknya yang terus berontak minta diisi. Berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain, mencari belas kasihan demi kelangsungan hidup keluarga. Tangisan dan rengekan anaknya selalu menggema. Ibu mana yang tahan? Bukan ia tak mau bekerja, tapi mengurus 4 anak dan suami lumpuh seperti dirinya sudah sangat menguras tenaga. Jangankan Parni, Gito pun sebenarnya menaruh rasa kecewa yang teramat sangat pada mamanya. Saat ia sakit, seorang mama harusnya ada dan membantu anaknya. Apalagi mama termasuk orang kaya. Tetapi mama seolah lupa dan tak pernah datang. Dan kedatangannya tempo hari itu masih menjadi misteri. Apa gerangan yang membuat mamanya sudi mampir? Meski berbuntut pada pertengkaran yang semakin membuat luka di hati Parni semakin menganga. Ayo bang, kasihan mama di rumah sakit lama-lama. Kita ikhlasin ya bang. Bagaimanapun dia mama kita, sejahat apapun kelakuannya. Kalau bukan karena mama,
kita nggak mungkin bisa seperti sekarang, Bang. Setidaknya Mama merawat dan membesarkan, bukan membuang kita, ucap Sari. Bulir bening kembali mengucur di sudut pipinya. Gito mengangguk. Meski sempat didera rasa ragu, ia tetap ikut kedua saudaranya. Pintu mobil ditutup cukup keras. Dewi masih membisu. Ia seolah enggan untuk mengucap sepatah kata pun. Suasana di dalam mobil mendadak hening. Semua terlarut dalam pikiran masing-masing. Hanya suara isakan Sari yang menemani perjalanan mereka menuju rumah sakit. Sari, satu-satunya orang yang paling merasa bersalah saat ini. Jika saja malam itu ia mau menuruti perintah mamanya, tentu saja mamanya saat ini masih ada di sampingnya. Kini rasa sepi begitu menyelusup batinnya. Kangen yang tak terkira pada orang yang selama 9 bulan lebih berbagi tubuh dengannya. Biarpun cerewet, mata duitan, kasar, suka seenaknya sendiri, akan tetapi Mama adalah orang yang selalu ada untuknya. Menjadi tempat curhat, memberi kehangatan, memastikan ia tak kelaparan. Iya, sejahat apapun maknya di mata orang lain, tetap saja itu orang tuanya. Seseorang yang selalu ada untuknya. Perjalanan dari rumah Gito menuju rumah sakit membutuhkan waktu hampir 1 jam. Itu karena tempat di mana Gito tinggal termasuk pelosok, dikelilingi hutan dan juga kebun sawit di beberapa tempat. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung berhadapan dengan petugas kepolisian dan membawa ketiga kakak beradik itu ke ruang mayat. Dewi, lagi-lagi wanita angkuh itu enggan dan tetap berada di dalam mobil tanpa banyak berucap. Beberapa malam ini, ia selalu dihantui makhluk-makhluk mengerikan. Selain arwah mengerikan mamanya, tangisan bayi selalu ia dengar dari luar kamarnya. Terkadang, suara tawa anak-anak juga ia dengar menjelang suara azan subuh menggema. Suara yang bukan berasal dari anak-anaknya, karena saat ia memeriksa, mereka sedang tertidur pulas. Belum lagi beberapa malam diteror arwah mertua yang menangis minta tolong. Sebelum akhirnya mama mertua ditemukan meninggal dunia. Semua harus ia telan sendiri. Karena sang suami, Diman, semenjak pulang dari rumah Parni, menjadi sosok yang pendiam dan tak banyak bicara seperti dulu. Sari berjalan mendahului kedua kakaknya, Gito dan Diman. Ia sudah tak sabar melihat keadaan mamanya yang kata polisi ditemukan dengan kondisi yang amat memprihatinkan. Langkahnya terhenti saat tiba di ambang pintu ruangan yang letaknya berada di ujung rumah sakit, menyendiri dan terisolir. Berada di sekitar saja terasa hawa dingin begitu menyergap, seperti ada yang meniup tengkuk dan berbisik lirih di telinganya. "Sari, tolong Mama." Jantung Sari rasanya berhenti seketika.
saat sebuah tepukan mendarat pelan di bajunya, membuat ia terjingkat dan langsung menoleh ke belakang. "Kamu kok ngelamun? Kasihan mama nungguin kita di dalam," ujar Diman yang saat ini sedang memapah Gito. "Oh iya bang, ayo." Sari akhirnya mensejajari langkah kedua abangnya dan masuk ke dalam kamar mayat. Hawa dingin semakin menusuk tubuh. Sari berulang kali menyentuh tengkuk. Bulu kuduknya meremang seketika. Shh. Sari bergeming sesaat. Sekelebat bayangan putih dengan rambut panjang seperti melintas dan tertangkap ekor matanya. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya tanpa sadar mencengkram lengan Gito, hingga abangnya itu menoleh seketika. "Apa, Sar?" Sari tak menjawab pertanyaan Gito. Ia malah mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut ruang. Tak ada apapun selain jajaran mayat yang ditutupi kain putih. Ayo, kita lihat jenazah Bu Halimah. Beliau dimasukkan ke sana. Tunjuk Pak Polisi pada lemari besi yang jaraknya sekitar 5 meter darinya. Dengan kaki gemetar, Sari, Diman, dan Gito mengikuti langkah Pak Polisi menuju lemari besi. Mereka menahan nafas saking takutnya saat salah satu rak terbuka dan polisi menariknya kuat. Ini ibu kalian, silakan lihat. Serentak mereka menunduk dan memastikan bahwa mayat itu adalah mama mereka. "Astagfirullah, Ma. Astagfirullah, Ma." Sari meluruh di lantai. Tangisnya pecah seketika, menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia tak percaya dengan pemandangan ngeri di hadapannya saat ini. Leher mamanya terkoyak hampir putus. Mata yang bolong dengan tumpukan belatung yang mati membeku. Kulit tubuh membiru, mulut menganga, dan beberapa bagian tubuh sudah berlubang dimakan ulat. Sedang darah kering masih menempel di pakaian dan sebagian tubuhnya. Serupa dengan Sari, Diman dan Gito pun tak dapat menahan rasa sedih di hati mereka melihat orang tua yang mereka cintai meninggal dengan cara yang tidak wajar. "Pak, apakah sudah ada petunjuk? Siapa yang berbuat kejam seperti ini?" tanya Gito kemudian. Pak Polisi menatap sendu mereka secara bergantian. Sampai saat ini, petunjuk baru sebatas sendal lelaki dan jejak ban motor di sekitar tempat kejadian. Tapi, penyelidikan akan terus dilakukan. Bu Halimah akan kami periksa terlebih dahulu sebelum dikebumikan. "Ya Pak, kami setuju. Pelakunya harus segera ditangkap. Kami tak rela orang tua kami diperlakukan keji seperti ini," ucap Diman kemudian. Pak Polisi mengangguk. Ia kemudian kembali menutup lemari besi. Sementara ketiga anak Halimah masih terisak dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kalau begitu, Bapak dan Ibu bisa pulang dulu. Jika Bu Halimah sudah selesai diotopsi, akan saya kabari. Ucap Pak Polisi. "Baik Pak," ujar mereka serentak dan kemudian melangkah keluar beriringan. Angin cukup kencang, membuat jendela di kamar anak-anak Dewi bergerak terbuka dan menutup. Dewi menghela nafas dalam, meredam kemelut di hatinya.
Dingin yang menyergap tubuhnya membuat Dewi memeluk tubuhnya sendiri. Anak-anak sudah tertidur pulas saat rungunya mendengar suara kaki diseret tepat di samping kamar. Rasa takut tiba-tiba menjalari pikirannya. Apalagi malam ini Diman, suaminya dapat giliran ronda bersama tetangga. Sejak kejadian di rumah Parni tempo hari, Diman suaminya berubah drastis. Ia tak banyak bicara, begitupun Dewi. Jujur, ia sekarang amat takut bertemu dengan Parni. Padahal dulu, ia dan mertua sering mengucap kata pedas pada Parni. Tentu saja itu mereka lakukan saat Parni sendirian. Iya, Dewi memang membenci Parni. Ia merasa Parni telah mengambil hati suaminya karena Diman amat perhatian dan sering memberinya uang. Dewi mengira Parni telah merenggut perhatian suaminya. Padahal Diman hanya menganggap Parni sebagai saudara. Ia merasa kasihan karena Parni harus mencari dan bekerja keras seorang diri demi anak dan suami. Itulah yang kadang menyebabkan percikan api di rumah tangga Dewi selama ini, dan menyebabkan Diman tak pernah lagi berkunjung ke rumah adik iparnya itu. Dewi kembali mengembuskan nafasnya pelan. Ia kemudian bangkit dan berniat menutup jendela kamar yang bergerak terbuka dan tertutup berulang kali. Ia beringsut ke ujung ranjang dan melangkah menuju jendela. Dewi, Dewi. Dewi menghentikan langkah kakinya. Ia rasakan hawa dingin begitu menyentuh tengkuknya. Dadanya berdebar hebat. Suara siapa itu? Awalnya, Dewi menepi semua pikiran buruk yang bersarang saat terdengar bunyi kaki yang diseret pelan. Tapi, begitu suara itu tak terdengar, ia kembali bisa menguasai diri. Namun, berbeda saat ini. Suara ini begitu menyayat hati, membuat tubuh Dewi menggigil menahan ngeri, ragu untuk terus maju atau malah diam di tempat. Dewi mengumpulkan semua keberanian yang masih tersisa. Meski berat melangkah, ia tetap mengangkat kaki untuk mendekat. Dan... Dewi! Astagfirullah! Dewi refleks mundur ke belakang. Teriakannya membuat salah satu anaknya terbangun. Mama, Dewi bergeming. Matanya melebar dan lidahnya terasa keluh. Wajah di jendela yang sempat ia lihat menghilang seketika, berbarengan dengan suara anak yang terbangun karena teriakannya. Wajah dengan mata bolong dipenuhi belatung, dan mulut menganga koyak hingga ke pipi. Sebagian kulit mengelupas hingga tulang tengkorak mencuat. Kepalanya teleng, dengan leher yang nyaris putus, urat yang mencuat, daging yang terkoyak, dan tulang leher yang terlihat mengerikan. Jantung Dewi rasanya mau copot.
Tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu makhluk itu. Itu adalah wajah mertuanya walau nampak amat mengerikan. Mama, Dewi terkesiap dan menoleh ke asal suara. Anaknya yang berusia 7 tahun itu sudah ada di sampingnya. Menatapnya heran. Dewi serta-merta memeluk tubuh mungil itu. Dan tangisnya pecah saat itu juga. Bibirnya bergetar menahan takut yang teramat sangat. Setelah ia merasa tenang, ia berusaha bangkit dan menggandeng tangan mungil anaknya mendekati jendela dan menutupnya sesegera mungkin. Ia kemudian memilih berbaring bersama kedua anaknya. Wajah menakutkan itu masih terngiang. Susah payah Dewi memejamkan mata, mengusir rasa takut yang sepertinya enggan pergi dari pikirannya. Baru saja ia mulai terlelap, lagi-lagi rungunya mendengar suara aneh yang tak biasa. Mata Dewi mengerjap dan kembali awas. Sudah seminggu belakangan ini ia mendengar suara bayi. Selama ini ia memilih bungkam. Tapi rasa penasarannya semakin menjadi. Meski masih didera rasa takut, Dewi memilih turun dari ranjang. Ia sempat berdiam diri dan memantapkan hati. Suara tangisan kembali terdengar. Kali ini diselangi tawa anak-anak kecil, seperti sedang bermain kejar-kejaran di halaman rumah tetangganya. Dewi melangkah tanpa ragu. Kali ini ia harus mengobati rasa penasaran di hatinya. Kenapa setiap malam di rumah tetangganya itu ramai suara anak-anak ketika lewat tengah malam? Bertepatan dengan langkah Dewi yang baru saja menjejak di anak tangga, ia kembali dikejutkan dengan suara ketukan di pintu depan rumahnya. Dewi mempercepat langkah ke arah pintu, dan ketika ia membuka pintu, kosong. Tak ada seorang pun di luar, hanya dirinya. Mata Dewi mengedar ke segala arah, benar-benar kosong. Begitupun dengan halaman rumah tetangganya. Tak ada seorang pun anak yang bermain di sana. Lantas, suara siapakah tadi? Dewi menekan dadanya yang bergetar hebat. Saat ia ingin memutar badan, tiba-tiba, "Mah, dari tadi papa tunggu, kenapa baru keluar?" Dewi menoleh ke asal suara. Suaminya Diman sedang menatapnya heran. "Papa? Sejak kapan ada di situ?" Dewi tergagap melihat suaminya yang tiba-tiba ada di sampingnya. "Iya Ma, papa dari pintu samping. Habis mama dipanggil gak nyaut-nyaut. Papa kira tidur," jawab Diman. "Ayo kita masuk Ma, udara di luar dingin," ajaknya. Dewi memperhatikan wajah suaminya yang nampak berbeda, seperti menyembunyikan sesuatu di belakangnya. "Pak." "Ya Ma, apa papa melihat sesuatu di luar sana?" Diman menghentikan langkahnya sejenak. Ia hanya menggeleng, dan sesaat kemudian ia meneruskan langkah kakinya menuju kamar. Dewi menutup pintu, tapi
Pikirannya tak lepas dari suaminya. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Apa ia juga melihat makhluk mengerikan itu sama seperti dirinya? Imran kembali menghubungi Adi. Ia ingin memakai jasa Adi untuk menemaninya dan calon pembeli rumah yang akan melihat rumahnya sore ini. Di perjalanan saat hendak bertandang ke calon pembeli, Adi tanpa sadar bertanya, apa penyebab dari kepindahan Imran yang mendadak? Imran menghela nafas kasar. Ia sungguh tak ingin jujur tentang masalah yang sedang merundung hidupnya. Ia menyesap rokok dan mengebulkan asap tipis dari mulutnya. Kau tak akan percaya apa penyebab dari ketakutanku dan keluargaku, ujar Imran resah. Maksudmu, Ran? Apa kau bisa dipercaya, Di? Asal kau berjanji cerita ini tak akan bocor pada siapapun, karena akan mengancam nyawaku dan keluargaku. Gumran Imran. Adi terdiam. Pandangannya fokus ke arah jalan. Ia berpikir keras. Rahasia apa yang akan dibeberkan Imran? Mengapa bisa mempertaruhkan nyawanya? Namun, sejurus kemudian, Adi menoleh dan mengangguk setuju. Ya, aku janji. Imran kembali menghela nafas dan menyembuhkannya kasar. Aku hampir saja menjadi bahan baku gulai. Apa? Bahan baku gulai? Halo para pendengar, masih penasaran dengan kisah gulai daging ibu? Saksikan terus ya di channel Swarna Lokaya. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye!